Halo, selamat pagi atau selamat siang bagi teman-teman dan ibu guru yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Christopher Gratia dari kelas 11 IPS 3, absen 8, akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang karya teks ilmiah. Karya ilmiah oleh Christopher Gratia, 11 IPS 3, absen 8. Apa itu karya ilmiah? Banyak orang yang sudah akrab dengan karya ilmiah, terlebih untuk para mahasiswa yang dituntut harus bisa menulis karya tulis ilmiah agar dapat menyelesaikan program sarjananya yang berupa skripsi. Lantas, apa itu karya ilmiah? Yang dimaksud karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang berisi hasil sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti. Atau definisi karya tulis ilmiah yaitu tulisan yang membahas permasalahan berdasarkan dari penyelidikan, pengamatan, maupun pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan ditulis menggunakan bahasa yang baku. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karya penelitian. Penelitian tersebut misalnya dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain. Data yang didapatkannya melalui kajian pustaka, mengumpulkan pengalaman penelitian, dan bisa juga dari pengetahuan orang lain yang disajikan dengan fakta maupun dengan tulisan yang menggunakan bahasa baku. Nah, berikut ada beberapa penelitian menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Eko Susilo, karya ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan berbahasa santun, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Kedua, Wahyu mengatakan bahwa sebuah esai ilmiah untuk mengatakan jika ia mengangkat keprihatinan dengan metode ilmiah. Ketiga, menurut Yamilah dan Samsurizal menjelaskan bahwa keragaman karya ilmiah terdiri atas beberapa jenis berdasarkan fungsi. Menurut kelompok, berbagai karya dikenal ilmiah seperti makalah, tesis, dan disertasi. Yang terakhir, menurut Broto Wijoyo, ia mengatakan bahwa monografi yang ditulis oleh ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Fungsi karya ilmiah. Ada tiga fungsi utama dari karya ilmiah. Yang pertama, fungsi untuk pendidikan, yakni menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya. Karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Kedua, fungsi untuk penelitian. Karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktekkan prosedur ilmiahnya. Ketiga, fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan sebagai bahan pustaka dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, skripsi. Adalah karya tulis atau ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat tersebut didukung data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau penelitian di laboratorium, ataupun studi kepustakaan. Skripsi menuntut kecermatan metodologis hingga menggaransi ke arah sumbangan material berupa penemuan baru. Kedua, tesis adalah jenis karya tulis dari hasil studi sistematis atas masalah. Tesis mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Orisinalitas tesis harus nampak, yaitu dengan menunjukkan pemikiran yang bebas dan kritis. Penulisannya baku, dan tesis dipertahankan dalam sidang. Tesis juga bersifat argumentatif dan
dihasilkan dari suatu proses penelitian yang memiliki bobot orisinalitas tertentu. 3. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3 ilmu pendidikan. Disertasi merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan penelitian berhubungan dengan penemuan baru dalam salah satu disiplin ilmu pendidikan. 4. Ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menjanjikan sebuah masalah yang penyelesaian mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. 5. Artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaedah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. 6. Kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. 7. Paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitan dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Struktur karya ilmiah terdiri atas beberapa bab, yakni bab 1 pendahuluan, kerangka teori, metode penelitian, isi dan pembahasan, dan penutup. Bab 1 atau pendahuluan berisi latar belakang masalah, yakni uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu karya ilmiah untuk menjelaskan alasan teori serta faktual mengapa suatu permasalahan perlu dijawab melalui kegiatan penelitian tersebut. Kedua, rumusan masalah, yakni berisi pertanyaan kritis dan argumentasi yang fleksibel diambil dari pernyataan umum. Rumusan masalah biasanya berupa kumpulan-kumpulan pertanyaan kritis. 3. Tujuan penelitian, yakni tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan karya ilmiah. Manfaat penelitian, yakni keunggulan dari suatu karya ilmiah yang dapat disumbangkan ke suatu pihak. 2. Kerangka teori. Yang pertama ada A. Landasan teori, yakni adalah batasan dan proposisi yang dapat menyajikan suatu pandangan secara sistematis yang ada dalam fenomena penelitian dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memperkirakan fenomena tersebut. Yang kedua, ada hipotesis penelitian. Penelitian, yakni adalah dugaan sementara dari hasil penelitian. Bab 3, metodologi penelitian. Beberapa metode yang bisa digunakan diantaranya pertama, A. Jenis penelitian, bisa dari tujuan dasar, dari tempat pelaksanaan, tujuan umum, dari sifat-sifat masalahnya, dari ruang lingkup pengujiannya. B. Definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep adalah variabel penelitian, sedangkan operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang mengukur variabel penelitian. C. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah seluruh subjek yang akan diteliti, sedangkan sampel penelitian adalah sebagian subjek penelitian yang akan dijadikan bahan penelitian. D. Jenis, sumber, dan teori pengumpulan data, yakni uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian dan bagaimana cara mengumpulkannya. E. Teknik analisis penelitian, yakni penjelasan tentang bagaimana caranya pengolahan serta penganalisian data penelitian dilakukan.
Bab 4, yakni pembahasan penelitian. Berisi gambaran umum objek penelitian, yakni uraian secara umum objek yang akan diteliti. Kedua, deskripsi hasil penelitian. Uraian hasil penelitian berdasarkan penelitian lapangan. Ketiga, pengujian hipotesis, yakni pemaparan data yang diperoleh dari uji lapangan untuk menguji apakah data mendukung hipotesis atau tidak. Keempat, interpelasi hasil pengujian hipotesis. Bab 5, penutup, yakni berisi daftar pustaka yang terdiri dari buku-buku pendukung dan pendapat ahli, kesimpulan, dan juga saran. Yang kedua, yakni berisi lampiran. Sistematika penulisan karya ilmiah. Berikut ini merupakan penulisan dari sebuah karya ilmiah. Yang pertama, bagian pembuka, berisi sampul, halaman judul, halaman pengesahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, dan ringkasan isi. Kemudian ada bagian isi pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembahasan atau pembatasan, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Pembahasan berisi pembahasan teori, kerangka pemikiran, dan argumentasi keilmuan pengajuan hipotesis. Metodologi penelitian, yakni waktu dan tempat penelitian, metode dan rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data dan analisis data, hasil penelitian, jabaran variabel penelitian, hasil penelitian, pengajuan hipotesis, diskusi penelitian, yakni mengungkapkan pandangan teoritis tentang hasil yang didapatnya. Penutup berisi kesimpulan dan saran. Terakhir ada bagian penunjang, biasanya berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran antara lain instrumen penelitian, dan terakhir daftar tabel. Bentuk-bentuk dari karya ilmiah. Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populus atau rakyat, atau disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Kedua, bentuk semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Ketiga, bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal sebagai berikut. A. Judul, B. Tim pembimbing, C. Kata pengantar, D. Abstrak, E. Daftar isi, F. Bab pendahuluan, G. Bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, H. Bab metode penelitian, I. Bab pembahasan hasil penelitian, J. Bab simpulan dan rekomendasi, K. Daftar pustaka, L. Lampiran-lampiran, dan M. Riwayat hidup. Kaidah kebahasaan karya ilmiah.
Kaidah kebahasan karya ilmiah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal. Kedua, karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif, yakni bukan kalimat aktif. Ketiga, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus reproduktif. Keempat, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif, atau bisa dianggap atau bisa dimengerti dengan harus bermakna asli dan tidak bermakna ganda atau kiasan. Tahapan menulis teks karya ilmiah. Yang pertama, tahap pengenalan topik, berisi pemilihan topik, mengidentifikasi pembaca, menentukan cakupan isi. Tahap 2, yakni pengumpulan informasi, yakni mencari referensi, memeriksa bahan pustaka, membuat ringkasan, dan membuat kutipan. Tahap ketiga atau penulisan, yakni berisi penulisan draft, penyuntingan atau revisi. D. Tahap 4 atau evaluasi, yakni melakukan evaluasi setelah melakukan atau menulis suatu teks karya ilmiah. Kemudian ada catatan kaki. Catatan kaki adalah berbagai keterangan tambahan dari bagian naskah tulisan ilmiah yang diletakkan di kaki halaman atau di bawah, dan jika keterangan tersebut ditulis di akhir tulisan atau bab. Kemudian bagian-bagian yang ada di catatan kaki, yakni nama pengarang, B. judul buku atau tulisan, C. tahun terbit, D. nomor halaman. Ciri-ciri catatan kaki adalah sebagai berikut. Pertama, catatan kaki ada di bawah halaman. Kedua, penulisan menggunakan spasi nomor 1. Ketiga, diberi nomor. Keempat, jika lebih dari satu baris, baris kedua dan seterusnya dimulai seperti margin teks biasa atau tepat pada bagian kiri. Keempat, jarak antar nomor pada catatan kaki sama dengan jarak spasi teks. Berikut adalah contoh karya ilmiah tentang sampah yang saya ambil dari satu referensi, yakni www.makalah.id, dengan judul karya ilmiah atau makalah pemanfaatan sampah anorganik menjadi bunga dan guci. Di sini dapat kita lihat pertama ada bab 1 pendahuluan dengan isi pertama adalah latar belakang masalah. Sampah merupakan bagian dari masalah lingkungan karena pertambahan volume sampah berkorelasi dengan pertambahan jumlah penduduk dan upaya untuk mengurangi sampah masih terbatas. Di tengah kepadatan aktivitas manusia, penanganan sampah masih menjadi permasalahan serius yang belum bisa tertangani dengan tuntas, terutama di kota-kota besar. Pasalnya, rata-rata tiap orang per hari dapat menghasilkan sampah 1-2 kg dan akan terus bertambah sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dan gaya hidup masyarakat. Sampah yang tidak mendapat penanganan serius bisa mengakibatkan pencemaran, baik polusi udara, polusi air, maupun polusi tanah. Kota Medan termasuk di antara kota-kota besar di Indonesia, juga tak luput dari permasalahan sampah kota. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan termasuk pusat perdagangan industri dan jasa yang berkembang pesat. Kota Medan memiliki luas 265,1 km persegi yang terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kecamatan kelurahan. Dalam karya tulis ini, saya memberikan solusi dalam menanggulangi masalah sampah yang ada di Kota Medan dengan memanfaatkan sampah anorganik, khususnya plastik dan kotak menjadi bunga dan guci sebagai hiasan meja. Dengan adanya karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menanggulangi permasalahan sampah di Kota Medan dengan baik sehingga terwujudlah Medan berhias atau bersih, hijau, asri, dan sehat. Kemudian di sini dapat kita lihat ada juga rumusan masalah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, rumusan masalah itu berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah. Dan rumusan penelitian selalu datang atau ditulis dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan kritis. Pertama,
apakah pengertian sampah anorganik dan bisakah sampah organik ini dapat dijadikan bunga dan guci? Kedua, sampah anorganik yang mana yang bisa dijadikan bunga dan guci? Ketiga, bagaimana proses pembuatan bunga dan guci dari sampah anorganik? Keempat, apa manfaat dari pembuatan bunga dan guci ini? Kemudian dapat kita lihat ada tujuan penelitian dengan isi kalimat seperti berikut. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar partisipasi anggota PKK dalam pengelolaan sampah di Dusun Kabunan Desa Widodo Martani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Kemudian ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menanggulangi masalah lingkungan di Kota Medan. Kedua, untuk mengetahui manfaat dari sampah anorganik. Ketiga, untuk mengetahui proses pembuatan bunga dan guci dari sampah anorganik. Kemudian ada kerangka teori, atau yang seperti sudah dijelaskan tadi, berisikan landasan teori dan hipotesis penelitian. Sampah merupakan material sisa baik dari hewan maupun manusia yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam dalam bentuk padatan, cair, ataupun gas. Sampah adalah bahan buangan padat atau semi padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau hewan yang tidak diinginkan atau tidak digunakan lagi. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, dan daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol gelas bekas minuman, kaleng, kaca, kertas, baik kertas koran, HVS, maupun karton. Pada tabel ini terlihat bahwa setiap tahunnya populasi sampah bertambah karena jumlah penduduk di Kota Medan juga bertambah, sehingga kebutuhan pun bertambah yang menyebabkan produk sampah pun bertambah pula. Pemerintah Kota Medan juga telah membuat kebijakan dengan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Kota Medan tahun 2006-2010 yang salah satunya mengenai peningkatan pengendalian lingkungan hidup, yaitu meningkatkan pengolahan dampak pembangunan, penerapan analisis dampak lingkungan bagi setiap kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Upaya ini sudah tentu harus disertai oleh partisipasi masyarakat termasuk sektor swasta. Nah, ini ada lanjutan dari kerangka teori tadi. Ada dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik yang sangat banyak, sampah mencemari air tanah, dan hewan bawah tanah. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengura dalam tanah seperti cacing, sehingga menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk tersebut yang mampu menyuburkan tanah. Selain itu, sampah plastik mengeluarkan zat yang berbahaya bagi organisme hewan di air, sehingga menyebabkan hewan-hewan tersebut mati. Sampah plastik yang dibiarkan menumpuk akan menjadi tempat besarnya berbagai macam penyakit. Oleh sebab itu, perlu adanya penanganan lebih lanjut terhadap masalah ini agar terciptanya Medan Berias atau bersih, asri, hijau, dan sehat. Kemudian ada metodologi penelitian. Metodologi penulisan ini dengan cara mencari literatur tentang sampah anorganik dan menanya proses pembuatan bunga dan guci dari sampah anorganik. Kemudian metodologi penulisan ini juga dengan cara pengumpulan data terlebih dahulu di berbagai tempat yang memiliki jumlah sampah plastik yang banyak yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan bunga dan guci sebagai hiasan meja. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2014 sampai tanggal 26 Oktober 2014. Pengumpulan data dengan mengobservasi atau melakukan pengamatan terlebih dahulu di beberapa tempat seperti Kepajak-Pajak dan daerah yang banyak tertimbun sampah yang ditemui dan mengambil dokumentasi beberapa tempat. Setelah melakukan observasi dan pengumpulan data, kemudian melakukan analisis data yang diperoleh dan memberikan solusi dalam penanggulangan sampah dan membuat proses pemanfaatan sampah anorganik dan membuat kesimpulan. Kemudian kita masuk ke bab kedua atau pembahasan.
A. Sampah anorganik. Di sini kita lihat berisi pembahasan dari judul atau topik atau tema yang telah ditentukan oleh penulis. Kemudian dicari datanya, dikumpulkan datanya, dan dibuat pembahasannya dalam bentuk kalimat yang masuk ke struktur bab 2 atau pembahasan. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi ya. Secara umum, cara untuk mengatasi masalah anorganik dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Ini yaitu A. Reduce atau pengurangan penggunaan. Yakni mengurangi penggunaan dapat dilakukan dengan cara hidup sederhana dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu menentukan prioritas sebelum membeli barang, membeli produk yang tahan lama, dan mengurangi atau menghindari barang yang tidak bisa didaur ulang oleh alam. Kemudian ada reuse atau menggunakan ulang. Banyak sekali sampah yang telah digunakan dapat digunakan ulang, seperti kalau kita membeli botol minum. Kita dapat menggunakannya lagi dengan mengisi ulang botol minum itu lagi. Dengan begini, maka akan mengurangi sampah. C. Recycle atau daur ulang. Cara ini merupakan salah satu strategi pengolahan sampah yang sangat efektif yang terdiri dari pemilihan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk. Selain menguntungkan secara ekonomis, juga menguntungkan secara ekologi. Ya, itu kelanjutannya. Terus di sini ada juga karakteristik sampah dalam pembuatan bunga dan guci. Jadi penulis di sini menuliskan karakteristik atau ciri-ciri sampah plastik seperti apa yang kira-kira dapat digunakan untuk membuat bunga dan guci sebagai solusi untuk mengurangi sampah yang ada di Medan, seperti sampah kertas seperti kotak rokok, obat nyamuk, dan lain-lain. Kemudian di sini disajikan proses pembuatan bunga dan guci. Nah, ini pertama harus menyiapkan alat dan bahan dulu seperti pisau, terus ada gunting, ada mancis, kawat, tali plastik, dan lain-lain. Terus ada proses pembuatan bunga. Nah, ini adalah beberapa cara untuk membuat bunga. Ya, ada cara satu terlebih dahulu memilih sampah, kemudian mengumpulkan sampah, terus membersihkan sampah, mengeringkan sampah, terus dipotong-potong. Ya, dan kemudian dilanjutkan beberapa prosedur kerja sampai akhirnya terciptalah bunga yang diinginkan atau menjadi sasaran. Kemudian di sini ada proses pembuatan guci. Nah, sama seperti tadi, pertama adalah pemilihan kotak dengan ketentuan yang ada atau yang telah kita tentukan yang sesuai dengan persyaratan untuk menjadi guci yang kita inginkan. Kemudian setelah mencari kotak, kita mengumpulkan kotak-kotak tersebut, kemudian dipotong-potong, dan kemudian dilanjutkan sesuai prosedur kerja yang tertera di dalam teks ini sampai akhirnya terciptalah kotak guci yang diinginkan. Nah, kemudian di sini penulis menyajikan manfaat pembuatan bunga dan guci. Yang pertama, dengan adanya kegiatan pemanfaatan sampah anorganik ini dapat mengurangi sampah yang ada di Kota Medan sehingga terciptalah Medan berhias seperti tema dalam karya tulis ini. Kedua, dari segi ekonomi, dengan adanya pembuatan bunga dan guci ini dapat menambah penghasilan warga Kota Medan dengan menjual produk yang dihasilkan dari pemanfaatan ini. Kemudian kita sudah mencapai penghujung karya teks ilmiah, yakni bab 3 atau penutup. Berisi dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sampah anorganik juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan seperti bunga dan guci. Dengan adanya pemanfaatan ini dapat mengurangi populasi sampah yang ada di Kota Medan, sehingga terciptalah Medan berhias seperti tema yang ditetapkan oleh panitia LKTI. Karakteristik sampah yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan bunga dan guci adalah sampah plastik dan sampah kertas. Dalam hal ini harus terlebih dahulu memilih sampah plastik dan sampah kertas, kemudian mengumpulkannya. Setelah itu diproses untuk membuat bunga dan guci, maka akan menghasilkan suatu produk yang dapat dijual dan yang dapat menambah penghasilan untuk warga kota Medan. Pembuatan bunga dan guci ini dapat bermanfaat dari segi ekonomi maupun dalam segi ekologi.
kemudian kita sudah sampai di akhir karya teks ilmiah. Di sini berisi daftar pustaka atau seperti yang sudah dijelaskan tadi di video presentasi saya, yang bisa berisi catatan-catatan pendukung yang dibaca atau digunakan penulis sebagai bahan literatur untuk mengumpulkan data dan menganalisis dan mengolah datanya. Kemudian bisa berisi pendapat-pendapat ahli lainnya sebagai referensi penulis. Kemudian berisi juga kesimpulan dan saran sepertinya, ya, pelengkap-pelengkap pendukung gitu. Dan terakhir itu adalah lampiran. Nah, kira-kira begitu hasil presentasi saya mengenai karya teks ilmiah. Saya harap video saya ini dapat membantu teman-teman di kedepannya nanti sebagai video yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Terima kasih.